Putri itu menggendong seorang bayi perempuan sambil berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, anakmu yang satu ini akan aku rawat dengan baik. Aku pastikan dialah yang akan kelak menjadi pelindung bagi keluargamu. Bayi ini akan aku jaga dan akan aku besarkan di kerajaan Dipa." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini seperti biasa aku hadir kembali dengan membawakan satu kisah horor Wak spesial Nusantara part 155. Sesuai urutannya Wak, malam ini kita udah sampai di Provinsi Kalimantan Selatan nih. Dan FYI Wak, ada sesuatu yang menarik dari Kalimantan Selatan ini. Jadi ketika aku dan tim menyeleksi KHW yang dikirim sama Wawa Kalsel, kami menemukan sebuah fakta yang sangat menarik dan juga cukup menegangkan nih. Jadi ceritanya ada sekitar 4-5 email KHW dari Kalimantan Selatan yang memiliki kesamaan cerita, yaitu sama-sama berkisah tentang keluarga goib Wak. Dan kalau misalnya kalian ingat kisah KHW 119 yang judulnya Kembaranku Waktu Tua, itu juga sama juga. Selain itu Wak, setting cerita mereka ini juga mirip. Semua kisah yang 4-5 email dari Wawa Kalsel ini semuanya berkaitan dengan sebuah kerajaan dan juga candi yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan mereka juga menyebutkan satu sosok yang sama juga Wak, yaitu Putri Junjung Buih. Karena penasaran kami langsung cari lah kan tentang sosok Putri Junjung Buih. Nah ternyata Wak, beliau adalah tokoh yang bisa dibilang cukup melegenda dalam sejarah dan juga kepercayaan orang Kalimantan Selatan nih. KHW yang kami temukan tadi juga relate Wak dengan legenda ini. Dan karena ada lebih dari 4-5 Wawa yang punya pengalaman mengenai hal itu yang sama semuanya, di video kali ini aku akan mengambil 2 cerita di antara mereka Wak ya. Sama tentang si sosok Putri Junjung Buih ini loh Wak. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya nih, aku mau jelasin dulu nih sedikit tentang Putri Junjung Buih Wak. Ini juga menarik, harus kalian tahu. Dan perlu aku sampaikan juga ke kalian bahwa selain kami browsing di internet, aku juga mendapatkan informasi ini langsung dari Wawa kita asal Kalimantan Selatan yang lain. Salah satunya namanya Putri dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Makasih ya Putri ya, dia yang paling lengkap, paling rinci, paling ngerti kami Wak. Kemarin kalau misalnya kalian ada aku bikin story tentang Putri Junjung Buih, karena itu semua Wawa Kalimantan Selatan ngasih informasinya tuh, inilah kami rangkum. Salah satunya dari Putri. Nah jadi ceritanya konon pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang memang sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak Wak. Karena mereka ini udah sangat mendambakan kehadiran buah hati, mereka pergilah ini betapa ke gunung namanya Gunung Batu Piring. Dan selang beberapa lama kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan buih-buih air yang tidak jauh dari tempat mereka betapa nih. Dan ketika diperhatikan lebih lanjut Wak, dari buih-buih itu muncullah seorang anak perempuan cantik yang kemudian mereka beri nama Putri Junjung Buih. Dan FYI, titik yang dipercaya sebagai lokasi munculnya buih-buih ini sekarang dinamai Pahajatan Wak. Rumah Wawa Putri ini yang ada di Balangan itu nggak jauh dari Pahajatan, dia 5 menit sampai itu. Ngelanjut lagi, jadi setelah Putri Junjung Buih ini dewasa, dia ini berlarut Wak di sebuah sungai hingga sampailah dia ke kerajaan negara Dipa yang nantinya ini menjadi cikal bakal kota Amuntai di sana Wak. Nah di sanalah Putri Junjung Buih pun berlabuh di Candi Agung Amuntai. Dan tidak lama kemudian dia menikahlah dengan seorang pangeran dari kerajaan tersebut. Singkat cerita, Putri Junjung Buih ini pun akhirnya menetaplah di kerajaan itu. Bahkan sampai sekarang banyak yang percaya kalau kerajaan itu masih ada dalam bentuk goib tentunya. Begitu juga dengan sosok Putri Junjung Buih ini Wak, yang dipercaya sekali banyak Wawa Kalimantan juga masih tinggal di sana. Nah itulah tadi Wak sedikit kisah tentang Putri Junjung Buih ini. Sekarang makin penasaran kalian kan, apa dia hubungannya KHW kita sama sosok Putri Junjung Buih ini? Berarti ada sekitar 5 Wawa kita yang juga berhubungan tanda kutip dengan Putri Junjung ini. Ada Wak, ada. Makanya nih kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Ini kompilasi, aku ambil 2 ceritanya. Ya, cekedot. Oke Wak, kisah pertama yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Mita. Halo Mita. Nah jadi Wak, Mita ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya sama-sama berasal dari Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah di daerah itu Wak, terdapat sebuah candi dan juga kerajaan yang tadi aku sebutkan di kisahnya Putri Junjung Buih tadi tuh, yaitu Candi Agung yang memang dipercaya sebagai peninggalan dari kerajaan negara Dipa.
Ya, orang tuanya si Wawa ini berasal dari situ. Dan konon katanya Wak, orang-orang yang mendiami daerah hulu sungai termasuk ayah dan ibunya Mita adalah anak keturunan dari kerajaan Dipa. Dan sebagai keturunan kerajaan Dipa, orang-orang di sana tuh memegang kuat sebuah tradisi, yaitu apabila ada dari mereka yang memiliki bayi yang memiliki keturunan, maka bayi tersebut harus sesekali datang ke Candi Agung untuk bersilaturahmi dengan leluhur. Ya, dan sebenarnya setelah ayah sama ibunya Mita ini menikah, Wak, mereka nggak tinggal di daerah hulu sungai itu lagi. Tapi sebagai warga asli hulu sungai, Wak, maka mereka ini juga masih memegang erat tradisi itu. Nah, singkat cerita, pada tahun 1991, dengan dibantu oleh bidan dan dukun beranak, ibunya Mita melahirkan anak ketiga, which is kakak pas di atasnya Mita. Mita kan anak keempat, berarti waktu kejadian ini Mita belum lahir. Proses persalinan anak ketiga ini berjalan dengan lancar, Wak. Ibu melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Evi. Tapi ketika bayi Evi ini udah lahir, tanpa diduga-duga ibu ini masih ngerasa mules di perutnya. Kok masih mules, belum lega ini perut aku. Dan ketika diperiksa sama dukun beranak dan bidanan tadi, ternyata masih ada satu bayi lagi yang ada di dalam perutnya ibu. Aduh, bayinya kembar ini ternyata, Bu, katanya. Dulu kan jarang orang pakai USG kan, Wak. Jadi baru tanya ya waktu melahirkan tuh lah. Mengetahui bahwa bayinya kembar, bidan dan dukun beranak ini pun dengan sigap langsung membantu ibu untuk melanjutkan persalinan berikutnya, kembarannya Evi ini. Mereka bilang, ngeden lagi ya, Bu, ngeden, ambil nafas, buang. Ngeden lagi, Bu, ambil nafas, buang. Ibu udah, kayak gitu ya Allah. Dan setelah beberapa kali ngeden, kepala bayi kedua ini tampak, Wak, keluar set kan. Tapi ketika dukun beranak dan bidan ini mau menarik bayi kedua ini, kalian tahu apa yang terjadi setelah itu, Wak? Secara mengejutkan, bayi yang tadi udah kelihatan kepalanya tuh, tiba-tiba menghilang, Wak. Hilang. Tuh terkejut bidan sama dukun beranak ini kan, kok hilang? Hilang? Mana bayinya? Masa tadi kamu lihat kan? Kok hilang nih? Matilah. Di tengah rasa terkejutnya itu, Wak, bidan sama dukun beranak tadi pun dibuat kaget lagi ketika udahlah itu bayi itu hilang ya. Kemudian mereka melihat lagi ada ari-ari dan tali pusat si bayi keluar lagi dari tubuh itu. Dan ini memang hal yang wajar terjadi ketika persalinan kan, bayi keluar juga lah itu ari-arinya. Tapi yang buat mereka terkejut di sini adalah ari-ari dan tali pusat itu masing-masing jumlahnya ada 2. Bayi Evi ada 1, bayi yang keduanya ada 1. Berarti memang betul kalau bayi yang dilahirkan sama ibu ini bayi kembar kan, Wak? Berarti tadi kita berdua nggak halu nih, memang ngeluarin bayi yang kedua. Tapi kalau memang bayinya ada 2, terus bayi yang 1 lagi tadi di mana? Masa hilang kayak gitu aja? Hilang, Wak. Dan ketika bidan sama dukun beranak ini mau menjelaskan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi, waktu ditengok ibu pingsan rupanya. Ibu belum tahu nih anak hilang. Ya udahlah, nanti tunggu dia tenang kita kasih tahu ya. Udah dibersihkan aja dulu, pingsan ibu kan. Dibersihkanlah sama apa ini? Sama dukun dan bidan beranak ini. Yang bayi Evi aman-aman aja nih. Nah, terus tidak berselang lama ibu sadar lah ini, Wak, dalam keadaan kaget dan shock. Waktu bangun ini ibu nangis, Wak, nangis ibu. Bayiku mana? Aku mau menggendong bayiku, kata ibu Mita. Bidan sama dukun beranak tuh udahlah tuh langsung bawa kan bayi satu nih atau bayi Evi nih ke ibu. Nah, Bu, gendong lah, Bu. Digendong sama ibu kan. Ini posisinya, Wak, mereka belum cerita lagi tentang bayi kembarnya ibu yang mendadak hilang tuh. Udahlah nanti aja kasih dulu bayi Evi nya. Nanti pandai-pandai lah kita ngomong, kata mereka berdua. Nah, lalu, Wak, ketika ibu menggendong bayi Evi secara mengejutkan sambil masih menangis, ibu itu bilang apa? Anakku sayang, kamu tidak sendirian, Nak. Kamu punya kembaran, tapi dia tinggal di dunia berbeda, ya Allah. Merinding aku. Kembaranmu tinggal di dunia berbeda, Nak. Nggak apa-apa ya kamu tinggal sama ibu di dunia ini ya, Nak, ya, kata Mama Mita, Wak. Dengar ibu ngomong kayak gitu, seketika bidan sama dukun beranak tadi langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya, berarti nih benar, Wak. Berarti udah diambil. Karena peristiwa seperti ini, kata Mita, Wak, di Kalimantan Selatan nggak hanya kejadian sekali 2 kali. Kayaknya memang betul Mita yang ngirimin kisah ke kita aja 4-5 orang loh tentang hal ini. Ternyata, Wak, apa yang sebenarnya terjadi tentang peristiwa bayi hilang ini terjawablah dari mimpinya ibu waktu ibu pingsan tadi. Pingsan yang kedua, pingsan waktu ngeden anak kedua tuh kan ibu pingsan. Ternyata bermimpi ibu di situ, Wak. Jadi waktu ibu pingsan ini secara bersamaan ternyata ibu juga merasa seperti sedang bermimpi didatangi oleh seorang putri cantik dengan pakaian dominan kuning.
Ya, kalau kalian browsing tentang Putri Junjung Buih, warna pakaian yang dia kenakan memang kuning wae. Di dalam mimpinya ibu, Putri itu menggendong seorang bayi perempuan sambil berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, anakmu yang satu ini akan aku rawat dengan baik. Aku pastikan dialah yang akan kelak menjadi pelindung bagi keluargamu. Berikanlah dia nama. Jika kamu merindukannya, maka panggil dia dengan nama pemberianmu itu. Bayi ini akan aku jaga dan akan aku besarkan di kerajaan Dipa." Merindingnya lain. Itu kata Putri tua. Dan sesuai instruksi dari sang putri ini, bayi yang satunya itu, yang kedua ini, kembarannya Kak Evi ini ya, dikasih nama Indri. Jangan terbalik Wak ya, bayi yang ada di dunia nyata namanya Kak Evi, bayi kembarannya yang dibawa ke alam goib itu bernama Kak Indri. Udah, pisahlah mereka berdua jadinya kan. Itulah kenapa waktu ibu bangun dari pingsan ya, ibu langsung mau memeluk Evi dan ngomong kayak gitu. "Kamu punya kembaranmu dibawa ke alam sana, kamu di dunia sama ibu aja ya nak." Itu katanya. Udah tuh, singkat cerita bertahun-tahun kemudian Mbak Evi ini pun tumbuh dewasa Wak. Dan sekarang dia sudah menikah dan sudah melahirkan anak pertamanya. Nah, sehari setelah persalinan anaknya Mbak Evi ini, saat itu Evi merasa ada yang gak beres Wak. Perasaannya gak tenang aja, dan entah kenapa tiba-tiba dia merasakan ngantuk sengantuk-ngantuknya, ngantuk berat. Tanpa sadar Evi tertidur lah ini, set. Dan di dalam tidurnya Evi memimpikan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana di dalam mimpinya itu Evi bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya mirip kali sama Evi Wak. Dan dia ternyata, tahulah kalian siapa dia kan? Dia adalah Indri, saudara kembarnya Mbak Evi yang tinggal di alam goib itu. Dan itu adalah momen pertamanya Mbak Evi ketemu sama Indri ini Wak, di dalam mimpinya memang. Nah, di pertemuan itu mereka bukannya melepas rindu, peluk-peluk kangen gitu, enggak Wak. Secara mengejutkan waktu udah bertatap-tatap tuh, Indri bilang apa? "Bangun cepat, bawa bayimu keluar kamar sekarang juga," kata dia gitu. Dengar ucapan Indri, seketika Evi langsung terbangun nih Wak. Pada saat itu Evi masih berusaha tuh untuk mencerna mimpinya barusan. Aku mimpi apa tuh barusan ya? Terus tidak lama kemudian Wak, Evi dikejutkan dengan suara seseorang yang terdengar seperti sedang menghisap sesuatu. Aduh, terpikir aku sama ibu ambulan tuh lagi deh. Tapi Evi dengar kayak gitu. Dengan jantung yang berdebar-debar, Evi pun mencoba mencari sumber suara itu kan. Suara dari mana lah nih? Suara apalah itu? Terus Wak, ketika Evi ngedongak ke arah ventilasi kamar, disitulah Evi kaget bukan main, karena tepat di situ loh. Nah, di situ tuh, coy, Evi melihat ada sosok kuyang lagi terbang dekat sudut kamar tuh nak. Astagfirullahaladzim, kuyang, tolong, ada kuyang, tolong. Cerita Evi pun langsung mengagetkan seisi rumah kan. Mita, Wawa kita ini pun beserta seluruh keluarganya langsung berlari itu kami Nadia ke kamarnya Mbak Evi, nyelamatin bayinya, keluarlah kami dari rumah tuh. Dan alhamdulillah mereka semua selamat. Diceritakanlah sama Mbak Evi kan, "Aku kayaknya mimpiin kembaran aku, terus dia bilang keluar cepat, rupanya ada kuyang," gitu. Dan gak lama setelah teror kuyang tadi Wak, suaminya Evi pun langsung memanggil Ustadz untuk mendoakan mereka. Setelah Ustadz itu datang, beliau pun bilang, "Alhamdulillah kalian cepat menyadari keberadaan kuyang tadi. Karena kalau telat sebentar saja bisa jadi kalian kehilangan bayi ini." Itu kata Pak Ustadz. Wah, langsunglah Kak Evi ngerasa terenyuh kali kan. Dia langsung teringat pada sosok Indri kembaran goibnya ini Wah. Indri lah yang kala itu datang dan memberikan peringatan pada Evi tentang bahaya itu. Dan ternyata betul juga, meski tinggal di alam yang berbeda, tapi Indri ini tetap menjaga keluarga mereka. Sesuai yang dikasih tahu sama Putri Junjung Buih kala ibu melahirkan kan Wak. Dan setelah kejadian itu ibu pun berpesan kepada Mita beserta keluarganya yang lain, kalau kalian terdesak tetaplah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu coba jugalah kalian berkomunikasi dengan keluarga gaib kita ini. Siapa tahu Indri akan datang dan bisa membantu kita semua. Itu kata ibu. Mita selalu tuh mengingat nasihat itu sampai akhirnya pada suatu hari terjadi jugalah sebuah peristiwa yang sangat berbahaya bagi Mita ini sendiri, Wawa kita ini. Jadi ceritanya waktu aku masih sekolah SMA nih ya, Mita ini lagi aktif kali kegiatan pramuka. Dan kebetulan pada saat itu ada acara yang namanya Nampak Tilas Wak, yang diikuti oleh seluruh organisasi kepramukaan sekecamatan. Mita, teman-temannya dan guru pembinanya juga ikut nih di dalam acara ini. Nah, lokasi yang menjadi titik finish dalam acara Napak Tilas ini adalah sebuah pantai yang berjarak sekitar 30 km Wak. Dan tepat beberapa hari sebelum hari H acara ini, pembina pramukanya Mita sudah berpesan ini sama mereka semua. Besok pas Napak Tilas jangan ada yang bawa makanan matang
dilarang selain roti dan air ya. Cuman boleh bawa makanan roti sama air aja Wak. Ini nih pesannya. Dadah tuh singkat cerita, besoknya acara napak tilas ini pun dimulai. Mereka terus setelah itu berjalan mengikuti rambu-rambu petunjuk yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah awalnya semua baik-baik aja Wak. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari ternyata kelompoknya si Mita ini, mereka ini sudah berada di kawasan yang dekat sama rawa-rawa. Bingung lah mereka kan, kok bisa tiba-tiba sampai di sini? Bukannya tadi masih jalan biasa ya? Itu ada kakak pembinanya, ada teman-temannya Mita kan Wak. Nah di saat yang bersamaan semua sinyal HP mereka hilang. Dan pada saat itu Wak, waktu sudah menunjukkan 5:30 sore. Udah mau gelap dah tuh. Sampai menjelang maghrib kami belum juga nemukan jalan keluar Nadia. Udah mulai pada ketakutan nih Wak. Dan di tengah ketakutan itu Mita pun tiba-tiba teringat dengan nasihat ibunya untuk berkomunikasi dengan Kak Indri, kakak goibnya Mita. Dan sebenarnya sebelum kejadian ini Nadia, aku tuh nggak pernah punya pengalaman langsung sama Kak Indri loh, kata Mita. Tapi karena pada saat itu tidak ada pilihan lain, Mita pun langsung terdiam dan mencoba untuk memanggil Kak Indri secara batin. Di dalam hatiku aku bilang kayak gini Nadia, Kak Indri, aku Mita, aku adikmu, tolong aku Kak, aku tersesat. Aduh merinding. Dan gak lama setelah mengucapkan itu Wak, secara mengejutkan Mita seperti melihat ada seorang perempuan cantik kali Nat, macam datang yang menghampiri aku kan. Dan wajah perempuan itu sangat mirip sama muka Kak Evi Nat. Disitulah Mita yakin Wak bahwa perempuan yang datang itu adalah Kak Indri, kembaran goibnya Kak Evi. Dengan suara lembut Kak Indri itu bilang ke Mita, Mita kalian disesatkan karena ada yang membawa makanan tapi tidak menawarkannya pada datu atau leluhur. Nah setelah mengatakan hal itu, sosok Kak Indri pun hilang langsung Wak. Lalu dengan panik Mita bilanglah ke kawan-kawannya kan, apa ada di antara kalian yang bawa makanan selain roti dan air? Mendengar pertanyaan Mita, tiba-tiba dengan lirih salah satu kawannya jawab, Mita maaf Mita, aku bawa buras. Katanya buras nih lontong yang pakai kuah kacang tuh, aduh enak kali tuh memang. Aku bawa buras katanya. Nah, pas tahu kalau ternyata ada yang melanggar aturan dengan membawa makanan selain roti itu, seketika semuanya di sana kesal Wak. Allah masa gitu aja kesal. Nah dia kesal mereka Wak karena ada alasannya. Kenapa? Karena ternyata kata Mita Wak, menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan, membawa makanan basah seperti itu ke dalam hutan adalah pantangan dan merupakan aturan yang sangat sakral. Nggak boleh. Intinya gitu. Akhirnya buras yang dibawa sama temannya Mita tadi Wak ditinggalkan aja di sana memang. Mereka menaruhnya di atas tanah sambil berkata, maaf Datu, ini makanannya kami tinggalkan. Jika Datu mau silakan ambil saja. Nah itulah tepat setelah mereka menaruh makanan di sana, azan maghrib langsung berkumandang Nat. Terdengar sama kami itu ada suara toa masjid kan. Mereka semua pun segera mengikuti arah suara azan itu hingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar yang benar. Meski sempat tersesat bentar, alhamdulillahnya mereka semua berhasil selamat. Dan di momen itu juga lagi-lagi bantuan tersebut juga didapatkan dari keluarga goibnya Mita, yaitu Kak Indri, yang konon katanya sudah hidup di alam berbeda atau dimensi berbeda dengan Mita setelah diambil dan dijaga oleh Putri Junjung Buih itu. Ceritanya Masya Allah. Aduh. Nah itu kisah pertama yang berkaitan dengan sosok Putri Junjung Buih dan juga kerajaan Dipa tadi. Baru kisah 1. Kisah 2 hampir sama Wak, lebih sedih lagi kisah 2 nih menurut aku. Oke Wak, kisah kedua yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wak kita yang namanya Sinta dari Kalimantan Selatan juga. Halo Sinta. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang Sinta alami ini bermula ketika dia menikah pada tahun 2013 lalu. Pada saat menikah ini Wak, bisa dibilang usia Sinta ini masih muda kali lah. Dan pada saat itu dia ingin menunda punya anak. Tapi hal itu ditentang sama keluarganya. Sehingga ketika memasuki usia 3 bulan pernikahan, Sinta terpaksa harus melepaskan KB-nya Wak. Dan ternyata betul aja waktu dilepas KB-nya di awal tahun 2014, Sinta pun langsung dinyatakan positif hamil. Ya, nah dari awal dinyatakan hamil sampai memasuki usia kandungan 6 bulan, semuanya berjalan baik-baik aja Wak. Alhamdulillah kondisi Sinta sang ibu dan juga bayi di dalam perutnya sehat. Tapi memasuki usia kandungan 7 bulan, tiba-tiba saja Sinta ini mulai merasa ada yang aneh dengan kandungannya. Dimana pada saat itu Sinta sering merasa seperti ada orang yang mijat-mijat tubuh dia waktu dia sendirian.
Nggak nampak tapi wujudnya ya. Bahkan nggak jarang juga seseorang itu mengelus-ngelus perutnya Sinta setiap kali perutnya si Sinta ini kram. Suaminya nggak tuh Nadia? Enggak, bukan. Karena urusan pekerjaannya, suaminya Sinta ini hanya bisa pulang sebulan sekali ke rumah. Mereka ini LDM. Jadi siapapun yang suka mengelus perutnya Sinta itu bukan manusia. Terasa sama aku macam tuh tangan manusia. Aku buka mataku nggak ada orang, Nat. Dan hal itu terus berlanjut beberapa hari kemudian, hingga pada suatu malam Sinta ini tiba-tiba merasa perutnya sakit kali nih. Dan kebetulan pada saat itu untungnya mamanya Sinta menginap di rumahnya Sinta. Teriaklah si Sinta kan, "Mama, perutku kram, mama, aku udah nggak kuat ini, peram pula kram." Mendengar teriakan Sinta, dengan segera mamanya pun langsung mendatangi dia dan bilang, "Ya Allah, nak, kenapa? Sabar ya, tunggulah sampai besok pagi ya. Sekarang udah jam 10 malam, nak. Udah tutup bidan ini, besok pagi aja lah kita ke bidan ya," kata si ibu. Nah, dia tuh kan singkat cerita, karena dia baru mau akan ke bidan besok pagi, malamnya itu Sinta pun mencoba untuk tidur aja nih dulu. Tidur dulu aja. Balik. Apa Sinta lagi tidur ini, lagi-lagi Sinta merasa seperti ada yang mengelus-ngelus perutnya lagi, Tapi bedanya kali ini antara sadar nggak sadar ya Nadia ya, aku malah merasa sedang berada di suatu tempat yang warnanya serba putih, Sinta rebahan di sebuah ranjang yang dia tahu betul itu bukan ranjang kamar aku, Dan di saat yang bersamaan juga, aduh merinding. Di saat yang bersamaan juga dia melihat ada beberapa orang berjubah putih sedang mengelilingi dia yang lagi tertidur tuh. Sinta masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi nih. Ini aku mimpi nih, ini aku pasti mimpi nih. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba salah satu dari orang berjubah putih itu pun datang mendekat, di elus-elusnya perut aku Nadia. Dia elus lembut kali sambil dia ngomong apa? Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Itu katanya. Merinding aku. Beda merinding. Dan tahan apa waktu itu refleks Sinta ini nggak takut, dia malah melakukan apa yang diinstruksikan sama orang berjubah putih itu. Sinta melakukanlah hal itu beberapa kali kan, tarik napas, buang, tarik napas, buang. Hingga akhirnya dia sendiri merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari, mohon maaf, dari organ intimnya. Macam ada yang keluar. Dan di saat yang bersamaan juga Sinta langsung mendengar suara tangis bayi. Disitulah dia yakin kalau aku melahirkan. Dan ternyata betul, orang berjubah putih tadi yang lagi ngelus-ngelus perutnya langsung menggendong bayi yang barusan dilahirkan oleh Sinta. Orang-orang berjubah putih itu tampak sangat gembira sekali menyambut si bayi ini. Begitu pula dengan mama ya sama si Sinta, mau kita nih, yang juga sudah tidak sabar mau menggendong si bayi itu. Tapi tepat ketika Sinta yang masih dalam posisi rebahan ini mencoba mau bangun untuk meraih bayinya, secara mengejutkan Sinta tiba-tiba terbangun dalam kondisi duduk di dalam kamarnya sendiri. Udah bukan di ruangan yang serba putih yang dikelilingi orang jubah putih itu, udah enggak, bangun dari rumahnya lagi. Kebingungan lah Sinta kan, mimpi aku berarti tadi tuh. Aduh, ada-ada aja. Nah, di saat yang bersamaan setelah dia terbangun itu, Sinta langsung kebelet pipis. Dan ketika dia mencoba bangun untuk pergi ke kamar mandi, disitulah Sinta dibuat terkejut gegara. Ternyata dari tadi darah segar sudah mengalir deras membasahi kedua kakinya. Dan yang paling membuat Sinta lemas adalah waktu itu dia baru sadar kalau ternyata, astagfirullahaladzim, perutku kempes, Nat. Perutku kempes. Astagfirullah, ini kenapa? Kata si Sinta, shock lah dia. Dengar teriakan Sinta dengan panik, mamanya pun langsung berlari menghampiri Sinta di kamar. Dan ketika mamanya melihat kondisi Sinta sudah dalam keadaan bersimbah darah itu, mama pun langsung shock juga dan membawa Sinta ke bidan saat itu juga. Pokoknya udah pagi, Sesampainya di sana dengan sigap, bidan pun langsung memeriksa kondisi kehamilan Sinta. Dan secara mengejutkan bidan itu berkata, "Mbak, tenang ya, kamu bersih. Tidak ada tanda-tanda keguguran ataupun juga kematian janin. Tapi bayimu nggak ada. Bayimu nggak ada, benar-benar nggak ada." "Kok bisa kayak gini, Mbak?" Kata bidannya aja bingung. Bayinya Mbak Sinta hilang, hilang lagi, hilang. Macam mamanya Mita. Apa nggak langsung hancur perasaan Mbak Sinta waktu itu kan, setelah mendengarkan kabar itu? Tapi macam mana lagi? Hilang betulan, itu bayi itu. Nah, itu kejadian pertama nih. Singkat cerita, pada tahun 2015, Mbak Sinta ini dinyatakan hamil lagi. Dan di kehamilannya yang kedua ini lagi-lagi keanehan itu terjadi lagi. Dan kejadiannya sama persis, Ketika masuk usia 6 bulan, Sinta mendadak jadi sering ngerasa ada yang ngelus-ngelus perutnya. Lalu ketika kehamilannya masuk ke 7 bulan, lagi-lagi Sinta bermimpi melahirkan dengan dibantu sama orang-orang berjubah putih itu dengan latar yang sama juga, putih-putih itu, ruangan putih itu. Dan ketika Sinta terbangun dari mimpinya, dia lagi
lagi-lagi harus menerima fakta pahit bahwa bayi yang kedua ini Wak lagi-lagi menghilang secara misterius. Kempes lagi perutnya tiba-tiba berdarah lagi. Apa nggak depresi Sinta waktu itu? Apa nggak down dia Wak? Tapi mau kayak gimana lagi? Memang betulan hilang Nadia katanya. Mau tidak mau Sinta tetap berusaha untuk tegar dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Nadia. Udah hilang bayi itu. Berlanjut lagi Wak. Ya berlanjut 2 tahun kemudian di tahun 2017 Mbak Sinta alhamdulillahnya hamil lagi nih. Kan bayi ketiganya ya. Di kehamilan yang ketiga ini Sinta beserta keluarganya langsung meminta bantuan ke banyak sekali ustadz untuk mendoakan dia dan juga si calon bayi supaya aman dari bahaya. Udah trauma kali Wak Mbak Sinta ini, udah gak mau lagi dia kehilangan anaknya macam 2 kehamilan sebelumnya ya kan. Dan setelah banyak ustadz serta kiai turut mendoakannya, alhamdulillahnya Wak kehamilan yang ketiga ini berjalan lancar. 2 kehamilan sebelumnya kan bayinya Sinta ini hilang pada saat masuk usia 7 bulan kan Wak. Nah di kehamilan yang ketiga ini sampai kandungannya Sinta umur 9 bulan, semua masih aman-aman aja nih Wak. Bayinya ada di dalam kandungan, Mbak Sinta merasa perutnya juga masih besar gitu kan. Tapi anehnya ketika sudah masuk HPL, ternyata Sinta belum juga merasakan tanda-tanda mau melahirkan Wak. Udah 9 bulan nih, udah masuk HPL nih. Sinta baru merasakan mules-mules sudah mau melahirkan Wak. Waktu kandungannya masuk usia 11 bulan. Dan saat itulah Sinta mengira bahwa oh ini adalah waktu aku melahirkan anakku. Tapi sayangnya Wak, apa yang ditakutkan Sinta lagi-lagi terjadi, di mana Sinta kembali bermimpi ada di dalam ruangan serba putih itu, bertemu lagi dengan orang-orang berjubah putih itu, dan dia melahirkan lagi di sana. Terus endingnya bisa kalian tebak lah kan, pada saat Sinta terbangun, bayi dalam kandungannya kembali menghilang secara misterius. Hilang lagi Wak pertama masuk 7 bulan, yang kedua 11 bulan hilang. Ih, aduh ya Allah, kayak mana lah tuh perasaanmu ya Mbak? Aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Nadia, ada itu kenyataannya dah. Dan setelah kehilangan anaknya sampai ketiga kali ini Wak, Sinta merasa hidupnya sangat-sangat hancur. Hancur kali lah pokoknya, bisa lah kalian bayangkan kan. Sampai akhirnya pada suatu hari mamanya Sinta ini tiba-tiba mengajak Sinta untuk pergi menemui seorang nenek-nenek yang dikenal dengan sebutan Nenek Haji. Nenek Haji ini memang paham dengan kejadian aneh yang sedang menimpa si Sinta selama ini Wak ternyata. Nah mendengar ajakan mamanya ya Sinta cuma bisa menurut-nurut aja kan. Ayo kita pergi lah yuk ke tempat Nenek Haji itu. Dan ketika mereka sudah sampai di rumahnya si Nenek Haji ini Wak, secara mengejutkan Nenek Haji itu bilang, Sinta, happy nenek itu nyambut Sinta Wak Sinta udah kamu jangan sedih. Ketiga anakmu itu nggak hilang kok. Anakmu 2 perempuan 1 laki-laki. Ketiganya masih hidup, masih sehat. Cuman yaitu mereka tidak tinggal di sini, mereka tidak tinggal di alam kita, tapi tinggal di alam lain, kata nenek Wak nenek santai kali nenek ngomong kayak gitu. Dengar ucapan nenek tuh ya bingung Sinta kan, maksudnya gimana nih Nek? Di situ Nenek Haji pun menatap Sinta dengan tatapan yang lembut sambil berkata, Nakku, ketiga anakmu dirawat dan dibesarkan oleh 2 pangeran yang sangat tersohor dari kerajaan Candi Agung Amuntai. 2 pangeran ya Wak. Di sana anak-anakmu dirawat dan dididik dengan sangat baik karena nantinya mereka akan jadi penerus kerajaan itu. Tenang saja Nakku, bahkan Putri Junjung Buih jugalah yang ikut serta merawat dan menjaga ketiga anak, kata nenek Wak. Di situ Sinta nyimak kali ucapan Nenek Haji sambil menangis sesenggukan. Macam mana enggak Wak? Di satu sisi dia lega karena ternyata ketiga anaknya ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi di sisi lain Sinta ini juga sedih kali lah, rindulah dia sama 3 anak nih Wak. Sinta bilang lah, Nenek saya mau bertemu sama mereka Nek, saya rindu, saya ingin menggendong dan juga mau menyusui mereka, kata Sinta. Nakku, jika sudah tiba waktunya nanti kamu pasti akan bertemu dengan mereka. Saat ini kamu cukup doakan saja mereka, ridhoi langkah mereka. Dan perlu kamu tahu cucuku, keinginanmu untuk menyusui mereka sebenarnya sudah kamu lakukan sejak awal dari anak pertama kamu hingga anak ketiga kamu. Apa selama ini kamu pernah merasa dadamu tiba-tiba basah dan sakit? Tiba-tiba nenek ngomong gitu Wak. Iya Nek, pernah Nek, sering malah. Nah itu karena anak-anakmu sedang menyusu padamu Sinta. Setiap kali mereka merasa kehausan, putri-putri kerajaan ini akan membawa mereka kembali kepadamu untuk menyusu. Tapi itu semua mereka lakukan hanya ketika kamu sedang tertidur.
Ya Allah. Bahkan para putri dan pangeran kerajaan ini juga menjaga kamarmu dengan sangat ketat supaya tidak ada makhluk-makhluk lain yang melihatmu sedang menyusui ketiga anakmu. Itu kata Nenek Haji, ya Allah. Dengar ucapan Nenek Haji mau betul apa enggak Nadia, setidaknya aku merasa sangat lega dan bahagia. Tapi di situ ada satu misteri lain nih Nat, yang bikin aku ini penasaran, yang buat Sinta penasaran Nadia. Sinta nanyalah, Nek, bentar dulu. Kenapa harus saya yang ngalamin ini semua? Kenapa mereka membawa anak-anak saya ke kerajaan mereka? Kenapa harus saya? Apa salah saya? Kalau memang saya tidak salah, apa keistimewaan saya? Saya ngerasa saya baik-baik aja, saya biasa-biasa aja kok. Di situ Nenek Haji sempat terdiam sebentar hingga akhirnya dia berkata, "Pulanglah, Nak. Aku hanya bisa memberikanmu informasi yang mereka izinkan. Nanti sisanya kau tahu sendiri," kata Nenek Haji. Nenek Haji nggak jelasin tuh kenapa tuh kan. Tapi nanti akhirnya Sinta tahu sendiri. Nah dah tuh, karena hari itu udah terlalu sore di rumah Nenek Haji, Sinta dan mamanya pun pamit pulang. Di sepanjang perjalanan itu mereka berdua cuma terdiam nih. Mamanya sama Sinta diam ya, nggak ada saling ngomong-ngomong. Terus ketika sudah sampai di rumah, secara mengejutkan mamanya Sinta bercerita tentang sesuatu yang membuat Sinta terkejut dan juga menjawab pertanyaan Sinta tadi. Dimana dengan suara berat mamanya bilang, "Jadi Nak, dulu kakek sama nenekmu asli dari daerah Amuntai. Adik bungsu kakekmu namanya Tante Sukma." Sebut aja lah Tante Sukma. Dia sering kali kesurupan. Dia sering kesurupan pangeran dan putri dari Candi Agung itu. Waktu itu mama juga sebenarnya nggak percaya Nak. Bahkan juga nggak cuma mama aja. Para tetangga banyak yang menganggap Tante Sukma ini berbohong. Masa sih kemasukan pangeran? Masa sih sering didatangin keluarga kerajaan gitu kan. Banyak kok yang pikir Tante Sukma tuh bohong. Sampai pada suatu hari nih Nak ya, setelah maghrib, Tante Sukma menyuruh semua orang di dekat rumahnya, tetangga-tetangganya ini untuk berkumpul demi bisa membuktikan bahwa mereka ini sungguh-sungguh ada dan aku tidak berbohong. Mau dibuktikan langsung nih sama Tante Sukma, Dan kata Mama Sinta, setelah semua tetangga-tetangga kumpul nih, orang-orang terdekat kumpul, Tante Sukma langsung menyebar tepung terigu di pelataran rumah depan pintu tuh. Taruh aja ke depan, ke teras tuh. Tepung nih. Waktu itu semua pada bingung loh, buat apa tepung dibuang-buang kayak gini. Udah selesai ditebar, gak lama kemudian Tante Sukma tersenyum. Sambil bilang apa? Mereka sudah datang. Kata mamanya Sinta yang hadir di sana juga agak kebingungan nih waktu Tante ngomong kayak gitu, Siapa yang datang nih? Perasaan gak ada yang datang lah. Di sana mereka semua tidak melihat kedatangan siapa-siapa waktu si Tante ngomong kayak gitu. Lalu di tengah kebingungan ini Tante Sukma bilang lagi, "Sebentar, mereka lagi mengikat kudanya di pohon kecapi itu. Sebentar lagi mereka akan berjalan ke sini." Orang ada nengok mana nih? Nggak ada, kosong. Tapi tidak lama kemudian ternyata betul. Dengan mata kepala mama sendiri, mamanya Sinta dan semua tetangga yang hadir di sana melihat dengan jelas bahwa di atas permukaan tepung terigu yang disebar sama Tante Sukma di pelataran rumah tadi, secara mengejutkan muncul banyak tapak kaki, tapi gak ada nampak wujudnya di sana, Tapak aja yang muncul. Tak satu, tak dua, nginjak tepung terigu tuh. Merinding. Dan gak sampai di situ aja, beberapa saat kemudian waktu orang pada tercengok, ada tapak. Ternyata kemudian salah satu dari mereka yang datang yang gak nampak ini langsung merasuki tubuhnya Tante Sukma, Dalam kondisi kerasukan ini Tante Sukma tiba-tiba manggil mamanya Sinta. "Sini kamu," siapalah misalnya namanya, "Hanum, sini." Sambil tersenyum, sosok yang merasuki Tante Sukma itu berkata, "Hanum, nanti suatu saat kamu ikut denganku." Kata yang ngerasukin ini, Ketakutan lah Mama Sinta. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau, saya takut. Mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat kami akan datang menjemputmu karena kami sudah memilih kamu, kata si sosok ini. Dan peristiwa itulah yang menjadi sangat membekas sekali dalam ingatan mamanya Sinta. Aduh, aku harus ngikut mereka nih. Tapi selama bertahun-tahun kemudian, hidupnya Mama Sinta bebe aja, aman-aman aja nih. Gak ada diambil-ambil kayak gitu tuh, tidak. Hingga akhirnya ketika Mama Sinta punya anak, which is Sinta ini, secara mengejutkan Sintalah yang mengalami kejadian janggal itu, dimana ketiga anaknya Sinta konon katanya dibawa pergi ke kerajaan tersebut. Di situ Mama Sinta mikir, oh berarti pangeran dan putri kerajaan itu memang betul-betul datang untuk menjemput keluarganya sesuai dengan ucapan mereka
mereka pada saat merasuki Tante Sukma dulu. Tante Sukma ini berarti tantenya Mama ya kan Wak ya? Iyalah, anak bungsu dari kakek kok, ya kan? Dan dari situ lah Wak, ternyata yang mereka pilih untuk dibawa ke kerajaan mereka adalah anak-anaknya Sinta tadi yang bertiga itu. Dari situlah dibongkar semua sama Mama kan. Sejak mendengar cerita dari mamanya itulah Wak, perasaan rindu yang dirasakan Sinta pada ketiga anaknya semakin besar lagi. Dia tuh kayak ngerasa ada relate juga nih hubungan omongan dari si Nenek Haji tentang cerita yang diceritakan sama mamanya. Setiap hari Sinta mulai berdoa lagi agar kelak dia bisa dipertemukan dengan ketiga anaknya ini walau bagaimanapun caranya. Singkat cerita Wak, betul beberapa tahun kemudian Tuhan akhirnya mengabulkan doa Sinta, di mana pada saat itu tiba-tiba saja Sinta bermimpi bertemu dengan ketiga anaknya. Dan ternyata betul pula tuh Nadia apa yang dibilang sama Nenek Aji dulu. Selama ini ketiga anaknya itu ternyata dirawat dengan sangat baik. Ketiganya tampak sangat cantik, tampan Nadia. Mereka mengenakan pakaian kerajaan yang indah semuanya. Sambil menangis haru, Sinta pun memeluk dan mencium mereka satu persatu Wak. Lalu sambil tersenyum ketiga anak itu bilang, "Ibu jangan khawatir, kami baik-baik saja." Aduh, kenapa sedih aku? "Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami juga sering datang mengunjungi ibu, hanya saja ibu tidak bisa melihat kami. Kami tidak pernah meninggalkan ibu karena kami sangat menyayangi ibu. Hiduplah dengan baik ya Bu, jangan lupa beribadah dan mohon untuk selalu mendoakan kami anak-anak ibu." Sedih. Itu katanya Wak dalam mimpi Sinta tuh. Gimana lah perasaan Sinta habis itu ya Allah. Oke Wak, itu jadi kisah tentang keluarga goib yang dialami Sinta dan Mita. Epic kali kan Wak. Mita punya kakak goib, Sinta punya 3 anak goib, dan Wawak KW 119 tuh punya kembaran goib. Dan yang membuat kisah ini tuh menarik kali buat aku dan tim secara pribadi nih Wak ya, seperti yang aku bilang tadi, kisah ini tuh berkaitan dengan sejarah dan legenda Kalimantan Selatan. Bahkan Putri, salah satu Wak kita yang cerita tentang asal-usul Putri Junjung Buhi asal Kalimantan ini juga bilang Wak, kalau memang di sana tuh kejadian kayak gini sering terjadi kok Nat. Banyak kok calon ibu yang melahirkan tiba-tiba anaknya hilang. Ada ibu hamil tiba-tiba perutnya kempes gitu, sering. Tapi ada juga nih Wak yang bilang kalau tidak semua bayi-bayi itu dibawa ke alam gaib oleh keluarga kerajaan ini nih Wak ya. Ada juga sosok biasa atau sosok biasa ya, sosok gaib biasa lainnya tapi bukan sosok dari kerajaan itu yang juga turun membawa mereka. Jadi nggak semuanya dibawa ke tempat kerajaan itu, ada lagi ke tempat lain lah gitu, another dimension lah. Makanya tadi bisa dibilang keluarga Mita sama Sinta ini beruntung karena keluarga mereka di alam sana tuh dirawat langsung sama keluarga kerajaan itu loh Wak. Makanya udah pasti bisa terjamin tanda kutip. Aku juga penasaran Wak, kenapa bayi-bayi tak bersalah ini dibawa ke alam goib? Kenapa nggak dibiarkan aja hidup di alam nyata ya kan? Nah ini juga ada penjelasannya, karena katanya nih, konon katanya mereka yang membawa bayi-bayi ini ke kerajaan mereka karena mereka memang suka sama bayi-bayi itu Wak. Mereka mau dengan sukarela merawat anak-anak ini. Bahkan juga anak-anak yang diambil ini tidak merasa keberatan kok dirawat sama keluarga goibnya mereka yang ada di alam tuh, ngerti kalian kan? Aku paham kali ini buat kalian yang mungkin ragu, mungkin skeptis kali dengan 2 kisah yang aku sebutin tadi Wak, atau bahkan skeptis dengan kisahnya Putri Junjung Buhi. Nggak apa-apa, wajar. Kalau dipikir-pikir secara logika pasti kisah ini kan terdengar macam nggak masuk akal, mental semua nih buat kalian yang skeptis kan. Apalagi bagi kita semua nih sebagai orang awam atau bahkan kita yang tidak punya kemampuan untuk merasakan apa-apa macam orang-orang IndiHome itu, pasti ngerasa masa sih? Kok bisa? Mental lah gitu kan. Nah itulah di sini juga aku nggak mau memaksa kalian buat percaya juga Wak. Hanya saja yang mau aku ingatkan ke kalian semua nih kita nggak bisa denial Wak kalau kita nih hidup berdampingan sama mereka. Kita berdampingan dengan alam goib. Bahkan alam goib ini kan juga menjadi salah satu bukti dari maha besarnya Allah sebagai zat yang menciptakannya kan. Allah aja goib. Jadi wajar memang kalau misalnya diantara kalian ada yang nggak percaya sama kisah ini, yang ragu dengan kisah-kisahnya apa segala macam, wajar kali. Memang nggak masuk mungkin di pikiran kalian, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya kalian sendiri yang ngalamin ya. Udah didengar aja, disimpan aja di sini. Wak hanya ingin berbagi cerita, kita dengar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sesimpel itu aja Wak ya. Dan sekali lagi untuk kisah Putri Junjung Buhi ini, aku juga mau menekankan bahwa kisah tersebut memang ada dan juga menjadi cerita rakyat bagi masyarakat Kalimantan Selatan Wak. Jadi sudah pasti cerita ini memuat nilai historis yang sangat besar kan? Oleh karena itu sudah sepantasnya juga kita untuk saling menghargai sejarah dan juga kebudayaan mereka. Begitu pula dengan sejarah
sejarah dan budaya dari daerah-daerah kita lainnya. Jadi ya sudah, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak Mbak Mita, Mbak Sinta, dan semua keluarganya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Wawa Kalimantan Selatan di sini yang mendengar ceritaku tentang Putri Junjung Buih, mungkin ada informasi yang kurang atau informasi yang harus dikoreksi atau ada yang keliru, kalian boleh perbaiki aja di kolom komentar di bawah dan tambahin lagi informasi-informasi lain yang kalian tahu yang tidak aku sebutkan di video ini ya. Dan atau mungkin diantara kalian juga mengalami kisah yang sama atau mungkin kisah yang lebih menyeramkan lagi, pengen berbagi sama kami semua sehingga koleksi cerita horor kami bertambah lagi, boleh langsung aja tulis cerita kalian serapi mungkin, seadanya aja ke email di bawah ini, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.